Setelah 16 jam konfrontasi antara polisi dan perusuh, pemerintah telah mengeluarkan peringatan, menyatakan bahwa jika tidak ada tindakan dalam 1 jam, itu akan meningkatkan ke tingkat tindakan berikutnya. Kekuatan yang diperlukan akan dipertimbangkan. Mereka mengatakan korban ledakan besar ada di sini. Kenapa tidak melihatnya? Di dalam sana. Semuanya orang mati. Jangan-jangan Markus. Markus, Non, maaf, apakah Anda Nyonya Zhuo? ya saya Nyonya Zhuo. Bagaimana Anda mengenal saya? Saya melihat foto Anda di dompet Tuan Zhuo. Anda pernah bertemu Tuan Zhuo. Saya bekerja sebagai pelayan di hotel. Saya pernah melayani Tuan Zhuo. Anda pernah bertemu suami saya. Apakah Anda tahu di mana dia saat ledakan? Saat itu sangat kacau. Para perusuh menembak sembarangan. Selama itu, saya melihat Tuan Zhuo. Dia menyuruh saya membawanya pergi. Dia juga memberikan dompetnya semua uangnya. Dan jam tangan ini kepada saya. Bawa saya pergi dari sini. Ah, pergi bagaimana? Cepat pergi Tuan Zhuo. Di luar ada mobil menunggu Anda. Sekarang dia di mana? Tuan Zhuo seharusnya sempat naik mobil yang menjemputnya. Dia meninggalkan hotel sebelum ledakan. Tolong katakan pada saya. Bagaimana cara menemukan teman-teman Anda? Saya ingin mencari suami saya. Saya juga tidak terlalu tahu. Nyonya Zhuo, saya juga perantara. Membayar banyak uang untuk menemukan jalan itu. Bagaimanapun juga, Tuan Zhuo meninggalkan hotel sebelum ledakan. Berarti dia lolos dari bencana. Saya Anggi baik. Anggi kalian cepat datang lihat dia. Pingsan cari dokter. Om Chai, oh dokter. Sadar baik-baik, sadar. Awas, hetai. Mari sini bersandar ya, hati-hati. Ya, pelan-pelan. Seka muka dulu. Alhamdulillah kamu sudah bangun. Kalau Tuan Chu lihat keadaannya tadi, pasti dia kena serangan jantung. Saya baik-baik saja Pak Chai. Jangan bilang ayah saya pingsan nanti dia kaget. Kalau kamu berpikir begitu sebaiknya segera pulang ke Hong Kong. Pokoknya saya tidak akan pergi sebelum menemukan Markus. Oh, kamu benar-benar peduli pada Markus ya. Saya akan tinggal di sini menemani Juenian supaya bisa saling membantu. Kamu bilang saling membantu. Tadi yang pingsan itu kamu. Betul, Juenian itu kuat. Malahan dia yang merawat kamu. Ya pokoknya kalian tidak perlu membujuk saya. Saya pasti tidak akan pergi. Sudahlah kalian kembali ke kamar istirahat saja. Biarkan dia juga istirahat. Baiklah, kembali ke kamar ya, istirahat yang cukup. Sudah pergi semua. Connie di saat seperti ini. Saya tidak bermaksud merebut apapun darimu. Saya hanya ingin menunggu kabar Markus di sini. Bolehkah saya tinggal di sini? Saya tidak melarang kamu tinggal. Tapi seperti kejadian tadi kamu tiba-tiba pingsan. Kalau kamu kenapa-kenapa bagaimana saya menjelaskan pada ayahmu? Saya tidak apa-apa. Yang penting Markus jangan sampai kenapa-apa. Walaupun dia selamat dari bencana besar ini. Tapi sekarang kita tidak bisa menghubunginya. Saya khawatir dia mengalami sesuatu lagi. Saya sangat takut tidak bisa bertemu dengannya lagi. Kalau kamu ingin tinggal jangan seperti ini.
Kalau begitu dengar kata saya. Kalau kamu ingin tinggal, kamu harus punya tenaga. Tidak mau makan juga harus makan sedikit. Bukankah kamu sangat membenci saya? Di saat seperti ini, walaupun ada permusuhan di antara kita, saya pikir semuanya harus kita kesampingkan dulu. Walaupun Markus selamat dari ledakan besar, tapi di mana dia sekarang, hidup atau mati kita tidak tahu. Kita harus terus mencarinya. Kalau kamu mau tinggal dengarkan aku. Kita harus bertahan. Ngerti nggak? Jangan sampai kamu kenapa-kenapa juga. Kita berdua harus bisa bertahan. Apakah itu orang Hong Kong yang bermarga Zuo kami yang datang menjemputmu? Ayo naik mobil, cepat naik. Hei, mau bawa aku kemana? Aku kenal kamu kan si Taipan Mr. Zuo Yuan. Betul kan? Bantal pun dibawa. Kamu mau tinggal lama di sana ya? Cemberut nggak tega sama aku ya? Kamu bilang aja bener juga sih. Kita udah nggak pernah berpisah selama ini. Aku ngerti Ham. Tapi sekarang ada masalah Mama Mei sangat butuh. Aku sih nggak mungkin cuek sama dia. Aku tahu aku juga merasa begitu. Walaupun kamu nggak terbang ke Mumbai untuk menyelamatkan Zuo Markus. Kamu juga harus ke rumahnya untuk merawat keluarganya. Oh iya. Hei Afeng. Lee Yongren benar-benar akan muncul loh. Klubnya di mana? Oh oke. Kita bagi tugas bye. Yes, kenapa semangat banget sih? Ganti baju berangkat udah malam, mau kemana? Kamu tahu nggak? Malam ini adalah momen penting buat kakakmu. Tapi itu tergantung kamu, tergantung aku. Karena Markus si kakak Zuo nggak ada. Ini kesempatan emas buat aku unjuk gigi. Dan kesempatan buat aku menjatuhkan si kayu itu. Kesempatan emas apa sih? Proyek akuisisi Ban Fusing kita. Si kayu itu nggak bisa menyelesaikannya, aku mau ikut campur. Dia takut aku yang dapat pujian. Jadi kali ini, aku harus main diam-diam. Kalau bisa menyelesaikan masalah si tuan besar, aku Zuo Yiming bisa langsung tenar. Dia aja nggak bisa, kamu bisa, jadi kali ini tergantung kamu. Hei, kita udah nunggu sejam. Informasi kontakmu itu, bisa dipercaya nggak? Sangat bisa. Lagi pula dia kan sekretaris di manajemen Fusing. Kalau nggak aku telepon dia untuk konfirmasi sekali lagi ya Ham. Hei, iya ini Tiger. Aku mau konfirmasi waktu dan tempat ketemu kita hari ini. Aduh, Kalah ya minum, ayo minum kenapa? Lanjut ayo Ren muda. Sebenarnya Wan Jie kita bener-bener niat banget. Ya beli Fuxing kalian ya abang gue. Sama kakak lo juga udah ngobrol. Jangan ngomongin kakak gue. Gue sama dia emang gak pernah akur. Sok bilang gue anak manja gak ada gunanya. Sok jagoan modal saham dia lebih banyak. Hebat. Gue bilang ya. Gue gak peduli lo udah ngomong apa sama dia. Sekarang gue yang pegang kendali. Semua hal kita ngobrol ulang. Ngobrol ulang ya gak masalah. Gue sengaja datang cari lo hari ini. Ya niat banget mau ngobrol ulang sama lo ya gak cocok. Ngobrol sampai cocok ya bagus. Tapi gue sekarang gak kepikiran jual Fuxing. Sekarang juga masih untung. Ya biarin aja gitu. Ya siapa tahu setelah gue pegang kendali jadi lebih baik. Benar, pasti lebih baik, pasti lebih benar. Tapi gue beneran pengen ada kesempatan kerja sama-sama lo. Ya deh nanti, ayo toast. Ayo gue minum satu. Ayo toast. kap cepat.
Nunggu apa lagi? Apa ya, nabrak sesuatu ya? Kayaknya nabrak orang ya, gak mungkin. Nabrak orang, jangan nakutin gue. Gue lihat. Oke, gue lihat. Gimana dia, teman? Hei teman-teman. Aduh. Gak bernafas ya, mati. Jangan deket, lihat tuh otak berceceran. Bubur almond ya. Terus sekarang gimana? Aduh, gimana? Ya habis ini hancur. Hong Kong. Lo mabuk nyetir nabrak orang, sampai mati bisa di penjara. Di penjara gak bisa, gimana dong? Oke. Gue bantu lo. Gue bantu ngurus mayatnya. Ingat ya, gue yang bantu lo, gue yang sembunyiin mayatnya. Kamu bantu aku, kamu cepat pergi. Kamu cepat pergi, aku bantu kamu, oke. Enggak, aku bantu kamu ya. Ayo jalan-jalan. Cepat pergi, ayo. Jalan-jalan. Karung besar, kamu bikin aku kaget mati. Aduh, kamu bilang aku bikin kamu kaget mati, aku hampir ditendang mati sama kamu. Kalau gitu kamu mati belum, aduh. Kalau gitu aktingnya lumayan ya, lumayan Kali ini tidak ada masalah lagi kita, Wanki. Pasti bisa mengakuisisi Fuxing. Tidak ada masalah, aku kira. Setelah jadi karyawan tetap tidak perlu jadi penipu lagi. Tidak perlu menipu orang lagi, tapi ternyata harus kembali ke pekerjaan lama. Kamu tidak perlu merasa bersalah uang si pemboros itu. Ah, uang Fuxing itu kalau tidak dijual ke kita. Fuxing tidak dijual ke kita tetap saja, akan dihabiskan olehnya. Kamu ngerti tidak? Kalau gitu kamu punya alasanmu, aku tentu punya alasan. Tapi karung besar, aku ke depannya tidak mau melakukan hal seperti ini lagi, sekali lagi. Sekali lagi aku ke depannya tidak, kamu anak nakal. Kamu lebih pintar, kapan kamu akan sadar? Sekarang dia ada bukti di tanganku. Aku bisa melakukan apa saja, pasti bisa sukses. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu rumit ya. Kamu baik ya, baik. Ayo minum teh. Ah, sekarang tahu Markus sudah pergi sebelum hotel meledak. Baru aku merasa lebih tenang. Ah, aku selalu bilang kakak. Dia pasti akan selamatkan. Tapi kenapa kakak sampai sekarang tidak menelepon kembali untuk memberi kabar baik pada kita? Semua tidak perlu khawatir. Setelah situasi di sana stabil, dia pasti akan menghubungi kita. Benar kan, aduh. Beberapa hari ini aku tidak bisa konsentrasi. Tidak sempat melayani semua dengan baik. Aku masuk goreng lobak untuk kalian. Aku bantu kamu ya, oke Yisin Asin. Kalian siapkan meja mahjong. Pilih beberapa karaoke, kita main bersama setelah makan. Oke, hahaha.